yang mana persis di bawah saya ini mengalir aliran Kali Karangsatria Tambun Utara, yang mana dulu nama Karangsatria belum pernah terdengar. Orang masih banyak sebut itu Karangcongok, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman Bang Sigit Channel masih ada nggak sih nama daerah di sini yang pakai nama Karangcongok? Sambil nunggu bagian yang ini nih yang bakalan dibongkar, ya saya sedikit-sedikit memberikan informasi tentang sejarah dari aliran Kali Karangsatria, karena hari ini ulang tahun Tambun Utara yang ke-75 tahun. Woi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat para penonton Bang Sigit Channel yang ada di mana aja. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Masih di hari Jumat di pertengahan bulan Agustus tahun 2025, dan saya masih konsentrasi di aliran Kali Karangsatria, teman-teman. Yang menurut saya ini adalah aliran kali yang legend. Karena memang menurut beberapa sumber dan data itu udah ada pembuatan ini sejak abad ke-19 akhir. Dan ada di peta lama Batavia, kawasan Tambun dan Bekasi sekitarnya. Nah, oke. Bang Sigit akan bercerita, merekam, dan mengabadikan setiap kisah yang layak dikenang. Salah satunya tentang program dari Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, bahwa seluruh daerah aliran sungai itu harus bersih dari segala macam, baik itu lumpur, sampah, atau berupa bangunan. Apapun bangunannya, sarana pendidikan kek, sarana ibadah kek, sarana umum kek, sarana sosial kek, kalau itu masih ada di aliran kali yang ada di kanan kiri sungai, mesti dibongkar dan ditata ulang kembali. Oke teman-teman, dan pengerjaan normalisasi aliran Kali Karangsatria ini yang di Tambun Utara masih dengan sang eksekutor Babe Ramli dengan ekskavator yang warna kuning. Di sini saya mau merekam setiap langkah dari ekskavator ini sembari sedikit-sedikit bercerita tentang Tambun Utara dan sekitarnya. Sebelum saya jauh bercerita tentang Tambun Utara dan Bekasi ataupun wilayah yang sekenanya, ini di depan saya ini masih ada dua bangunan yang susunan materialnya ada yang dari batu bata merah, ada juga yang dari hebel. Nah ini teman-teman, karena akses dari ekskavator mesti keluar dari jalur ini, mau nggak mau bagian ini kena bongkar teman-teman. Dan memang satu dari beberapa pengorbanan untuk kebaikan bersama itu adalah ya seperti ini. Makanya jangan ya dek ya bikin bangunan lagi di pinggir kali, apalagi sampai ada yang buang sampah di kali.
Oke teman-teman, Bang Sigit Channel, saya ganti angle yang mana persis di bawah saya ini mengalir aliran Kali Karang Satria Tambun Utara, yang mana dulu nama Karang Satria belum pernah terdengar, orang masih banyak sebut itu Karang Congok teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman Bang Sigit Channel masih ada nggak sih nama daerah di sini yang make nama Karang Congok? Soalnya di masa Kompeni Hindia Belanda dulu ya, sekitar 100 tahun yang lalu deh, saya ngelihat di peta-peta lama tuh belum ada nama Karang Satria, tapi yang udah eksis itu namanya Karang Congok. Nah, ngomong-ngomong tentang daerah yang sekarang disebut Tambun Utara, itu kita bisa bilang daerah yang dulunya penuh dengan persawahan teman-teman. Kenapa saya bilang dulunya itu penuh dengan persawahan? Karena kawasan Bekasi yang setelah di abad ke-20 itu berubah menjadi kawasan persawahan, itu sebenarnya dulu itu sebelum ada sawah di sini banyak banget kebun. Nanti sedikit bakalan saya cerita tentang sejarah kawasan Bekasi juga Tambun yang sekarang kita sebut dengan Tambun Utara, apalagi Karang Congok yang berubah jadi Karang Satria. Nah, kalau sejarah dari Tambun Utara yang sekarang nih, hari ini ternyata Tambun Utara itu ulang tahun yang ke-75 teman-teman. Saya dari Bang Sigit Channel mengucapkan buat kota Tambun Utara ya, Kecamatan Tambun Utara khususnya, selamat ulang tahun yang ke-75. Semoga setelah normalisasi di wilayah Bekasi dan sekitarnya, khususnya Tambun Utara, itu hadiahnya bersih dari sampah, bersih dari lumpur, apalagi bangunan-bangunan liar udah kagak ada lagi di bantaran aliran kali teman-teman. Kira-kira setuju apa kagak nih? Tulis ya teman-teman di kolom komentar. Tambun dulu tuh termasuk kalau nggak salah masih masuknya daerah tanah partikelir ya. Kalau bahasa apa namanya, bahasa Belandanya partikulir landerin. Nah, jadi tanah partikelir itu kawasan Tambun Bekasi itu kuat banget, yang punya tuan tanahnya tuh orang Cina. Kalau saya nggak salah ingat itu keluarganya Kou. Karena di daerah Tambun jadi disebutnya Kou Van Tambun, dan rumahnya masih bisa kita lihat. Rumah dari keluarga Kou Van Tambun itu ada di Bekasi, maksudnya ada di samping stasiun Tambun ya, yang sekarang jadi museum sejarah, yang sekarang jadi museum Bekasi teman-teman. Ini keluarga Kou Van Tambun nih banyak banget memiliki perkebunan yang luas banget sebelum adanya persawahan yang luas teman-teman. Tanah Tambun atau land Tambun itu resmi yang punya keluarganya Kou Tien Sek atau Kou Van Tambun, pemiliknya itu sejak abad ke-19 pertengahan ya, sekitar tahun 1840-an lah. Nah, setelah dipegang sama keluarga Kou Van Tambun, kawasan yang sekarang jadi Tambun Utara, Bekasi Kemarian, Tambun Selatan, itu semuanya isinya ada persawahan, kebagi-bagi nih. Ada nila, ada gula, ada kelapa, karet, juga kacang. Nah, kan pernah saya ceritain ya, yang namanya Tambun itu sebelum banyaknya persawahan yang sekarang kita bisa lihat sisanya, itu dulunya sebelum banyak persawahan yang kayak sekarang tuh yang kita bisa lihat sisanya, itu banyak banget kebun loh teman-teman. Sayangnya memang begitu berjalannya waktu, akhirnya perkembangan di Tambun itu begitu jadi kota industri. Ya dari dulu juga sebenarnya Bekasi itu kota industri. Banyak pabrik gula, pabrik kelapa,
karet, kacang, dan sebagainya deh. Tapi berkenaan semuanya itu berkenaan sama konsumsi ya, makanan, belum yang namanya tekstil. Karena di zaman itu pabrik tekstil itu masih berpusat ya, di zaman Belanda tuh. Sebelum ada di Bekasi itu pabrik-pabrik industri yang tekstil itu masih ada di Batavia. Sekarang nyisain sebuah nama jalan industri penghubung antara Raja Wali sama Mangga Dua. Nah di situ sejak zaman Belanda memang udah banyak pabrik-pabrik di kawasan itu Batavia ya. Akhirnya bergeser ke kawasan Pulau Gadung, terus ngegeser lagi ke kawasan Cakung, ngegeser lagi ke kawasan Bekasi, sampai akhirnya sekarang ada di Cibitung, Cikarang, Kerawang, dan daerah sekitarnya. Kalau ngomong-ngomong gula yang manis-manis di Bekasi itu banyak banget peninggalannya ya. Kita nggak bisa ceritain secara detail, tapi intinya memang peredaran gula khususnya itu yang ada di Batavia, yang ada di Jawa selain Bekasi, yang ada di manapun di zaman Belanda itu sangat berpotensi yang beredar utamanya dari kawasan Bekasi teman-teman, khususnya Tambun. Soalnya di wilayah Bekasi dan sekitarnya sampai Tambun, baik itu Teluk Pucung, Karangcongok, Gabus, Babelan, apalagi tuh ya, itu berdiri sekitar kurang lebih 12 pabrik gula. Bayangin, 12 pabrik gula. Tapi itu semua pemiliknya dari keluarga Van Tambun, yang Kau Van Tambun yang tadi saya ceritain di awal ya. Nah, itu semua beralih fungsinya itu dari keluarga Kau Van Tambun. Makanya nggak menutup kemungkinan adanya aliran-aliran sepanjang yang ada di kawasan Bekasi kek, Tambun Utara kek, Tambun Selatan kek, itu semuanya bermula dari banyaknya perkebunan untuk kebutuhan air. Disodet buat persawahan, disodet buat perkebunan, disodet buat masuk ke dalam pabrik, dan lain sebagainya. Dan itu hulunya tetap ngambil dari Kali Bekasi. Tetapi berjalannya waktu, bergantinya musim, bergantinya tahun, aliran-aliran yang disodet dulu untuk perekonomian warga sekitar yang bisa dijual ke luar kota melalui kereta dari halte Tambun ya, halte Tambun juga halte Bekasi. Dulu stasiun-stasiun itu masih stasiun perhentian ya, namanya belum stasiun tapi halte atau stop platz. Makanya dari sini buat dibawa ke kota, ke halte Tambun ataupun halte Bekasi, itu perlu kendaraan teman-teman. Tahun 1850-an, di pertengahan abad ke-19, kereta belum dibuat, apalagi jalurnya belum. Tapi yang namanya transportasi untuk membawa hasil itu, sekarang saya jadi pertanyaannya melalui apa teman-teman? Satu-satunya cara melalui aliran sungai yang seperti ini, dibawa dari satu titik lokasi ke tempat yang lain. Tapi begitu udah ada dibuatnya jalur kereta dari Jatinegara nyambung ke Kerawang, terus sampai nyambung lagi ke daerah-daerah lain,
Dibuatnya juga jalur untuk membawa hasil dari perekonomian rakyat yang ada di kawasan Tambun nih, yang bermula dari aliran air Karang Satria ini nih, yang dulunya namanya Karang Congok. Dibuatlah jalur kereta lori. Jadi lebih kecil dari kereta, lebih kecil dari tram. Lori ini dengan rel yang kurang lebih sekitar lebarnya itu nggak sampai 1 meter. Bahkan mungkin kalau di tempat perhentiannya banyak bercabang-cabang jalur, seperti di daerah Jalan Pejuang, terus apa tuh namanya yang mau ke Stasiun Bekasi, terus ke mana lagi tuh, yang belakang Aquas itu Harapan Indah sampai ke Cakung, itu ada jalur kereta lori teman-teman. Diangkutlah dengan menggunakan itu di setiap titik yang udah berproduksi dan siap dikirim. Baru berakhirnya di halte Bekasi, diangkutlah semua yang udah dihasilin oleh pabrik-pabrik di kawasan ini, dibawa lewat kereta dengan halte Bekasi, diberhentiin sebentar di Batavia dan siap untuk dikirim ke berbagai daerah. Ada yang dibawa ke luar negeri, ada yang dibawa buat untuk bangun rumah. Jadi hasil dari perekonomian rakyat yang ada di Tambun, Bekasi, itu teman-teman, gula selain buat dikonsumsi, banyak juga dipakai buat ngebangun rumah. Bayangin, di saat abad ke-19, sekitar tahun 1800-an, itu rumah-rumah orang kaya Belanda dengan bergaya indie, yang klasiknya itu halamannya luas ya. Gaya indie itu rumah Belanda yang halamannya luas, itu temboknya tebel, batu batanya kuat, nempelnya keras, karena ada campuran gula teman-teman. Begitu di abad ke-20 awal, sekitar tahun 1900-an, ada lagi bergaya Art Deco dengan rumah yang besar, bahkan ada yang dibuat lantai 2 tetapi dengan halaman yang gak begitu luas. Dan itu semua banyak bisa ditemuin di kawasan Bekasi sampai ke Batavia. Oke teman-teman, sambil nunggu bagian yang ini nih, saya jadi cerita panjang gitu. Sambil nunggu bagian yang ini nih, yang bakalan dibongkar, ya saya sedikit-sedikit memberikan informasi tentang sejarah dari aliran Kali Karang Satria, karena hari ini ulang tahun Tambun Utara yang ke-75 tahun. Oke teman-teman, bicara tentang banyaknya sampah dan beberapa aliran sungai yang ketutup sama lumpur atau sampah, memang itu ancaman yang paling gede untuk masyarakat ya. Dan saya berharap setelah ini normalisasi, nggak ada lagi kelihatan di mata sampah yang masih bulat-bulat diplastikin itu mengalir teman-teman. Oke teman-teman, saya pindah posisi di tempat yang lebih adem ya. Jadi biar enak, karena kalau panas-panasan terus handphonenya juga bakal hang. Sekali lagi saya ucapin buat Tambun Utara ulang tahun yang ke-75. Wah, tuaan Tambun Utara sama gue nih. Tapi memang setelah adanya pemberontakan dari orang-orang kampung di kawasan Bekasi yang dipimpin oleh Macan Bekasi, Singa Bekasi, Kiai Haji Nur Ali,
sampai sekitar masa revolusi ya, dari tahun 45 setelah Bung Karno memproklamirkan proklamasi tahun 1945 sampai tahun 1950. Itu sebenarnya Indonesia oke merdeka, tapi Tambun Utara, apalagi khususnya Bekasi, masih dikecam ketakutan karena tentara-tentara sekutu masing banyak yang pada nangkring di kawasan Karangsatria yang dulu namanya Karangcongok. Dan baru setelah ada perubahan sejak tahun 1949-1950, Tambun Utara ini akhirnya terbebas, dan Bekasi, kawasan juga yang sekitarnya menjadi kota patriot, kota pahlawan. Surabaya, patriot, Bekasi. Kalau ada yang salah-salah tolong dikasih atau dibenerin ya teman-teman di kolom komentar, karena memang saya agak sedikit lupa-lupa inget nih. Oke, di depan masih arah jam 12, sekitar 50 meter, dikit lagi ke arah kiri saya nih. Nanti persis di belakang bendera Sang Saka Merah Putih, dua bangunan itu bakalan kena bongkar. Teman-teman ingat ya, air yang mengalir di aliran Kali Karangsatria ini nih, yang terlihat di depan kita ini separuh air, separuh lumpur, dan lumpurnya itu juga bercampur dengan plastik-plastik sampah yang masih bulat-bulat. Itu adalah sumber kehidupan sebenarnya, bukan tong sampah berjalan. Dan menurut salah seorang sumber yang pernah saya dengar, katanya begini, kadang orang yang buang sampah ke kali itu kebanyakan rata-rata itu orang komplek teman-teman. Sembari berangkat kerja bawa motor, dia lempar ke aliran kali dari jembatan. Dan ini orangnya nggak bisa saya sebut, tapi dia bilang seperti itu, dan dia ngelihat sendiri. Dipastikan memang orang yang rumahnya dekat kali, kayaknya dari 100%, 1% deh yang akhirnya buang ke kali. Tapi yang rumahnya nggak dekat kali, yang kebiasaan jeleknya buang ke kali, dia nggak buangnya di depan rumahnya sendiri teman-teman. Agak ngejauh, baru dia lempar tuh plastik. Dan ngalirnya juga akhirnya mampet di depan rumahnya juga, atau aliran yang ngelewatin aliran rumahnya. Jadi jangan tunggu banjir ya, terus penyakit nyebar. Memang perlu pengorbanan sekali lagi, dan kebiasaan yang jelek membuang sampah yang jadi sampah masyarakat di kali itu stop, jangan dilakuin lagi. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel, di depan saya masih ada lahan separuh ya, yang ditanemin warga dengan beberapa macam tanaman. Ada jagung, pepaya, pisang, dan tales. Nah, kita bisa lihat yang cuman tanah segini aja bisa dimanfaatin oleh warga untuk beberapa macam tanaman. Tapi kalau dilihat dari sejak perkembangannya, kampung Tambun Utara dengan masing-masing kampung seperti Gabus, Karangcongok, memang komoditi utamanya tuh nggak ada jagung ya. Komoditi utamanya tuh gula dan padi. Ada juga karet sebenarnya. Tapi yang lebih utama itu adalah gula, karena kebun-kebun tebu itu banyak banget. Bahkan kalau dari pinggir jalan, kita sampai nggak bisa ngelihat apakah ada rumah atau kampung di seberang dari kebun-kebun tebu dan karet.
pada zaman Belanda waktu itu. Jagung ada, tapi nggak jadi komoditas utama ya teman-teman. Oke, lanjut ke aliran Kali Karangsatria dengan ekskavator yang warnanya kuning mengeksekusi dan menormalisasi aliran kali dengan keruk-mengkeruk lumpur. Di atas jembatan masih ada beberapa antusias warga yang mau melihat aktivitas dari eksekusi aliran Kali Karangsatria, teman-teman. Sebenarnya ujung tombaknya ya. Oke teman-teman, sekarang saya coba agak mendekat lagi ke lokasi ekskavator. Dan kayaknya kalau saya ngambil dari sini nih bakalan backlight ya, matahari persis ada di depan soalnya. Nanti saat bongkaran bangunan ini nih, saya nggak berada di posisi yang di seberang kayaknya nih. Gambarnya kurang bagus. Dan ini ban segala macam masing banyak yang bisa kita lihat dari bangunan-bangunan yang ada di pinggiran aliran Kali Karangsatria. Wah, ini lancar teman-teman. Bersih lagi. Apalagi kalau sampai ini lumpur yang udah bekerak diangkut dan dikeruk. Oke teman-teman, kita lihat pembongkaran. Woi, pohon ini dulu ya. Pohon apa namanya nih? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Tarik dia. Woi. Itu pohon empuk amat. Biar nggak ngebul teman-teman, dimandiin dulu.
Disiram lagi teman-teman biar nggak ngebul. Dan ini adalah hari Jumat tanggal pertengahan bulan Agustus 2025. Ditarik. Awas ketiban. Jem, awas ketiban, Jem. Tidak mengenai kaca kantor. Penyelamatan sepeda, teman-teman, penyelamatan sepeda. Sayang kalau nggak dibongkar nggak dipindahin dulu. Oke. Dilanjutkan. Lagi ada. Bang, Babel House, teman-teman. Dapat. Wah, kempes dong. Tambel deh. Secara tiba-tiba dari Babel Romli. Pecahan kaca. Bangun dihantam. Dari air Disiram. Wow, kita saksikan penyiraman air dari atas. Babel Romli melakukan sesuatu yang tiba-tiba mengejutkan. Kita lihat dan 1, 2, 3 mulai. Teman-teman, Tuhan yang dari Babel Romli mengakibatkan kerusakan dan yang berada di pinggir kali atau Bakli, teman-teman ya. Aman nggak? Aman.
Siram be, siram. Jadi dua bangunan ini teman-teman bekas dari warteg sama bengkel ya. Dan lagi dieksekusi sama ekskavator yang warna kuning untuk akses jalan menormalisasi aliran kali Karang Satria di Tambun Utara. Tarik deh, tarik. Jadi ini batanya dimandiin ya teman-teman biar kagak ngebul. Jadi bangunan ini dari tanah kembali ke tanah teman-teman. Dari rata kembali rata lagi. Oke. Dan selesai.
bongkar aliran bangunan, bongkar bangunan yang ada di aliran Kali Karang Satria sampai dengan jembatan perumahan Bumi Anggrek Karang Satria Tambun Utara, teman-teman. Oke teman-teman, Bang Sigit Channel yang ada di mana aja, kita bisa lihat sekarang dari rata kembali ke rata, dari tanah kembali ke tanah, dan seluruh aktivitas pengerjaan normalisasi aliran Kali Karang Satria yang dari sono tuh, ya, yang dari jembatan Mangga, nah ini Yudi Potret, yang dari jembatan Mangga, pintu air Mangga sampai ke perapatan Bumi Anggrek kalau nggak salah nih, selesai. Dan semuanya berjalan dengan lancar walaupun ada di sebagian titik sedikit alot. Sementara ekskavator berhenti, saya juga sampai di sini aja dulu ya. Nanti saya terusin ke seberang, tapi masih saya rahasiain itu hari apa. Yang pasti pengerjaan ini masih sampai pintu air yang ada di sebelah kanan Masjid Al Kausar, Bumi Anggrek, Bekasi. Oke teman-teman Bang Sigit Channel, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Ini normalisasi tapi belum habis. Dan kita sambung lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Masuk suara lu nih. Bagus ya, Bang. Coba, Bang, masuk, Bang.